Selamat siang teman-teman mahasiswa, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin pada umumnya kita sebagai mahasiswa hukum hanya berbicara tentang regulasi dan hukumnya saja, tapi hari ini diskusi kita akan lebih jauh melampaui itu. Kita akan membahas tentang hak asasi manusia, sebuah nilai yang menjadi denyut nadi kehidupan berbangsa sejak Indonesia berdiri. Pemerintah Indonesia dalam berbagai dokumen kebijakan dan arah pembangunan nasional menegaskan kembali bahwa penghormatan hak asasi manusia bukan hanya formalitas negara modern, tetapi merupakan prasyarat moral agar pembangunan memiliki legitimasi. Hal ini secara eksplisit termaktub dalam Asta Cita Prabowo Gibran yang pada poin pertama menegaskan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, negara tidak boleh melupakan manusia sebagai pusat dari pembangunan itu sendiri. Untuk memahami bagaimana HAM bekerja dalam konteks nyata, mari kita fokus pada satu kasus yang baru-baru ini terjadi. Isu dugaan PHK massal di pabrik ban di Cikarang. Beberapa waktu lalu, para pekerja di pabrik ini mengabarkan adanya indikasi pemutusan hubungan kerja yang berpotensi dilakukan secara besar-besaran. Melihat kegelisahan publik yang menguat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turun langsung melakukan sidak ke pabrik tersebut. Sidak ini menjadi simbol bahwa negara hadir ketika ada persoalan yang menyangkut martabat manusia, khususnya pekerja. Dalam kacamata HAM, negara memiliki 3 kewajiban, yakni yang pertama to respect atau menghormati, dalam artian tidak melakukan tindakan yang melanggar HAM. Yang kedua, yakni to protect atau melindungi, yakni mencegah pihak lain melakukan pelanggaran HAM. Dan yang terakhir, yakni memenuhi atau to fulfill, mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan HAM dapat dinikmati oleh semua orang. Pada kasus pabrik ban ini, negara menjalankan fungsi melindungi secara hadir langsung, memastikan bahwa proses PHK tidak melanggar martabat dan hak-hak pekerja. Bagi seorang kepala keluarga, PHK berarti ketidakpastian masa depan anaknya. Bagi seorang perempuan pekerja, PHK dapat berarti hilangnya kemandirian finansial. Bagi seorang pekerja muda, PHK berarti hilangnya identitas profesional dan harga diri. Hak asasi manusia mengajarkan bahwa penderitaan manusia tidak boleh direduksi menjadi angka statistik atau hanya beberapa paragraf legal. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 kerangka teori tambahan. Yang pertama, yakni keadilan struktural, bahwa negara harus memastikan struktur sosial tidak menciptakan ketidakadilan sistemik terhadap pekerja. Yang kedua, kapabilitas, bahwa nilai pekerjaan bukan hanya upah, tetapi kapasitas manusia untuk memilih hidup yang mereka nilai sangat berharga. Yang ketiga adalah keamanan manusia, bahwa setiap ancaman terhadap mata pencaharian adalah ancaman terhadap keamanan dasar manusia. Kita harus berani bersuara ketika martabat manusia terancam dan tidak puas hanya dengan legalitas yang kaku. Sekarang kita tiba pada bagian akhir, bagaimana hukum berperan. Sejak awal kita menegaskan bahwa hukum termasuk dalam nilai utama dan HAM sebagai dasarnya. Sebagai mahasiswa, sebagai warga, dan juga sebagai manusia, kita harus ingat bahwa HAM bukan konsep rumit yang hanya ada di buku. HAM adalah salah satu cara memandang kita sebagai sesama manusia. Kasus pabrik ban itu hanyalah satu ilustrasi bagaimana martabat manusia seringkali diuji dalam dunia kerja modern. Tugas negara adalah melindungi, tugas hukum adalah membungkus nilai HAM, dan tugas kita adalah memastikan bahwa keduanya berjalan untuk kemaslahatan manusia. Terima kasih dan saya siap berdiskusi. Ya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa menyikapi peranan HAM dalam hukum? Sebagai mahasiswa hukum, peran yang dapat kita lakukan adalah kita dapat berperan aktif. Yang pertama, pastinya langkah kecil. Dimulai dengan mempelajari apa itu hukum, terutama HAM. Serta juga kita bisa melakukan riset atau penelitian mengenai bagaimana implementasi HAM itu terjadi di lapangan. Karena sebagai mahasiswa, setiap hari kita selalu berbicara tentang teori, tapi kadangkala kita tidak tahu bagaimana kejadian aslinya di lapangan. Tapi yang pasti adalah HAM harus berjalan seiringan dengan kehadiran pemerintah di berbagai kasus-kasus HAM yang ada. Baik, terima kasih banyak atas waktunya untuk teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Dalam diseminasi ini, harapan saya kita sebagai mahasiswa dapat memperkuat peran kita sebagai agent of change dan sebagai pengawal pemerintah dalam hadir untuk permasalahan-permasalahan HAM di kemudian hari. Terima kasih banyak dan tepuk tangan untuk kita semua. Diseminasi hari ini, kami sebagai mahasiswa bisa membuka mata lebih lebar lagi mengenai pemerintah yang menjunjung tinggi HAM rakyatnya. Kami berharap semoga pemerintah bisa mengayomi kami semua dalam bermasyarakat.